Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, persidangan kasus penodaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Harja tampaknya sudah hampir memasuki babak-babak akhir. Sudah banyak saksi yang dihadirkan ke persidangan, baik itu saksi fakta maupun saksi ahli. Dan yang baru-baru ini kita saksikan adalah kehadiran saksi ahli, seorang Rocky Gerung yang kita kenal sebagai seorang figur publik yang memiliki banyak penggemar, yang konon kabarnya dia lulusan S1 tetapi dia juga mengajar di banyak perguruan tinggi, bahkan mengajar mahasiswa S3. Yang juga menyebut dirinya sebagai ahli filsafat. Tentu kehadiran Rocky Gerung ini menjadi magnet dan daya tarik tersendiri ketika hadir di persidangan. Tampaknya ada sebuah adegan yang cukup menarik, terutama terjadi perdebatan yang seru antara jaksa penuntut umum dengan Rocky Gerung, terutama berkaitan dengan soal fenomena caci maki dan penghinaan yang sering terjadi belakangan ini di ruang-ruang publik. Selengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Tadi ahli menyinggung sedikit tentang pendapat bahwa ada penjelasan ahli bahwa Presiden Jokowi itu tidak paham Pancasila. Ya. Lalu kalau kita melihat bahwa pengertian dari segala sumber hukum di Indonesia itu Pancasila, apakah ahli sependapat dengan itu? Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila di Indonesia. Bukan saya sependapat, faktanya memang begitu. Oke, baik. Tapi saya tidak sependapat kalau saya bikin kajian filosofi bahwa Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Itu yang menyebabkan kalau saya pakai parameter itu, seluruh peristiwa reasoning kebijakan Jokowi tidak fit and proper dengan segala sumber hukum itu. Baik, enggak. Saya hanya menanyakan apakah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila, itu sudah menjadi pedoman. Ya, baik. Artinya bahwa dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semua warga negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Oke. Salah satu butir pelaksanaan dari Pancasila adalah salah satunya saling menghormati sesama manusia. Baik. Nah, dihubungkan dengan penjelasan ahli bahwa tadi dikatakan bahwa hoax itu bukan kejahatan, orang saling caci maki di dalam ruang publik sekalipun, di media sekalipun, itu biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Yang saya tanyakan, kalau itu menimbulkan suatu hal yang pada akhirnya tadi saling dendam, saling caci maki, saling bermusuhan, ada pro dan kontra. Bagaimana dengan kehidupan bangsa kita? Bagaimana dengan pendidikan moral bangsa kita? Kita ini yang senior-senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior-junior. Kalau hal ini dibiarkan adanya caci maki, apalagi di ruang publik, bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior gitu. Saya terangkan ya, saya terangkan. 3 jam lalu seorang anak SD umur 14 tahun wawancara saya di ruang rapat situ. Dia anak SMP, matanya cacat. Dia mendengarkan seluruh podcast saya tentang keadilan. Dan dia bilang begini, saya umur 14 tahun, tapi saya mau protes kenapa negara ini terus menerus tidak dia pakai bahasa, bukankah negara ini Pancasilais? Kenapa keadilan susah betul diperoleh? Dia tidak berpikir, dia intuisi melihat keadaan. Anak umur 14 tahun. Dia tahu bahwa seluruh kegiatan seminggu ini bertumpu pada peristiwa di Departemen Keuangan. Dia tahu bahwa Pak Jokowi hanya bilang supaya jangan pamer-pamer keuangan, kemewahan. Dia protes. Dia bilang ini bukan soal pameran, ini sistemnya. Anak itu moralnya lebih tinggi dari Anda itu sebagai senior. Iya. Dari mana saudara mengatakan bahwa itu moralnya lebih tinggi dari saya? Dari cara dia memprotes. Apakah saya memprotes saudara? Anda bertanya seolah-olah moral mereka itu harus Anda didik. Saya menanyakan. Anda bilang tadi kita senior mesti mendidik anak-anak ini. Loh, dia udah lebih pinter moralnya daripada senior. Saudara ahli,
Saudara ahli tadi mengatakan bahwa tadi saudara seperti mencontohkan pertanyaan teman saya tadi, ada kambing hilang sama orang yang jualan jamu, ya kan? Mengalihkan seperti, mohon maaf Bapak. Sebentar, biar gini aja, to the point aja, pertanyaan tadi udah terserah. Jadi saya hanya bertanya, saudara ahli masih berpendapat bahwa saling mencaci, saling memaki, memancing opini publik yang menimbulkan pro kontra di area publik. Gini ya. Konteksnya karena informasi tertutup, hoax timbul. Sudah berkali-kali tadi disampaikan ahli. Oke, sekarang satu lagi pertanyaan. Saya tanya ahli, saudara ahli, secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan Bambang Tri? Secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan oleh Bambang Tri? Saya ingin informasi itu diuji di wilayah akademis. Nggak, saya tanya percaya atau tidak? Tunggu sebentar, tolong. Oke, nggak bisa, saksi atau ahli tidak bisa dipaksa. Oke, monggo, ahli monggo, mau dijawab boleh, mau tidak jawab boleh. Oke, sebentar, sudah saya rasa cukup, oke. Jujur saja secara pribadi saya mengapresiasi kecerdasan dan ketegasan dari jaksa penuntut umum di dalam mengurai keterangan dari seorang Rocky Gerung yang dihadirkan sebagai saksi ahli, terutama berkaitan dengan pernyataan Rocky Gerung yang menyatakan bahwa orang yang mencaci maki, orang yang menghina kepada seorang presiden sekalipun itu tidak perlu dikenakan delik dan tidak perlu dihukum. Nah, tentu saja karena negara Indonesia ini adalah negara hukum, tentu harus menjadikan hukum ini sebagai panglima. Nah, yang menarik adalah mengenai kaitannya antara persoalan-persoalan yang mengemuka belakangan ini, seorang presiden dicaci maki, dihina, bahkan direndahkan harkat dan martabatnya seorang presiden. Nah, kaitannya dengan hal ini dengan tegas seorang jaksa penuntut umum tadi menyatakan bahwa bagaimana dengan kondisi bangsa ini kalau kita diberikan kebebasan untuk mencaci maki orang, ya, apalagi menghina dan seterusnya. Bagaimana hanya dengan nasib anak-anak kita, bagaimana moralitas anak-anak kita apabila kondisi ini terus berlanjut. Dengan sangat gegabah Rocky Gerung justru menyatakan bahwa nilai moralitas anak-anak kita itu justru lebih baik daripada moralitas Anda, sambil menuding jaksa penuntut umum. Ini sebuah situasi yang saya kira sangat blunder dan tidak sepantasnya dinyatakan oleh seorang Rocky Gerung. Apapun yang terjadi, negeri ini sangat menjunjung tinggi soal etika, ya. Soal etika, tata krama, bagaimana orang muda ini harus menghormati kepada orang yang lebih tua, kemudian yang lebih tua sayang kepada yang jauh lebih muda, sehingga proses interaksi di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat, lebih-lebih di lingkungan keluarga itu bisa berlangsung harmonis dan tidak ada hal-hal yang bisa membuat anak-anak itu belajar tentang caci maki dan hinaan. Selain itu sebenarnya penghinaan, ya, terhadap seorang presiden dan wakil presiden itu secara tersurat juga sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang terbaru. Itu tersurat pada pasal 218 ayat 1 terutama, saya bacakan saja. Pasal 218 ayat 1, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat martabat dari presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ayat kedua tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Dengan penjelasan diantaranya bahwa penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela jika dilihat dari berbagai aspek antara lain moral, agama, dan nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai hak asasi manusia atau kemanusiaan.
dengan pasal yang terdiri atas 2 ayat beserta penjelasannya, saya kira cukup jelas bahwa pasal tersebut tentu tidak ingin membatasi ruang kebebasan bagi rakyat Indonesia, tetapi sebagai benteng untuk menghindari terjadinya penghinaan secara terbuka, secara vulgar, apalagi ditujukan kepada seorang presiden atau wakil presiden yang sudah dipilih secara langsung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Jadi apapun alasannya, yang pertama proses pendidikan tentu menjadi faktor yang sangat penting. Bertahun-tahun lamanya dunia pendidikan kita dikritik sudah menghilangkan pendidikan budi pekerti. Nah, sejak kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini tampaknya sudah ada upaya serius dari pemerintah untuk mengadaptasi dan mengadopsi pendidikan budi pekerti ini dalam dunia pendidikan kita, sehingga tidak ada alasan apapun apabila anak-anak kita ini tidak pernah belajar lagi tentang soal-soal etika dan tata krama. Oleh karena itu, pernyataan Rocky Gerung yang disampaikan bahwa moralitas anak-anak kita justru akan lebih baik daripada seniornya ini, saya kira juga kurang tepat dan kurang bijaksana, karena apapun alasannya, dari sisi pengalaman hidup, orang-orang yang usianya jauh lebih tua tentu memiliki banyak pengalaman hidup yang bisa disampaikan, yang bisa ditularkan kepada anak-anak muda, sehingga mereka bisa belajar soal etika ini terutama ya, yang dinilai mulai mengalami degradasi, mengalami penurunan, sehingga anak-anak kita gampang sekali meledak emosinya dan lebih mengandalkan kekuatan otot daripada otak, baik itu otak kiri maupun otak kanan. Oleh karena itu, apapun alasannya, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai moral termasuk di dalamnya ini menjadi penting untuk kita tanamkan sejak dini, agar anak-anak kita tidak belajar untuk mencaci, menghina, lebih-lebih memfitnah kepada pihak lain tanpa mengurangi sikap kritisnya terhadap apa yang ia pikirkan dan ia rasakan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati. Sampai bertemu lagi pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.